Selamat pagi pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tangerang, Banten terus mematangkan persiapan jelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Jelang pemilihan kepala daerah 2024, KPU Kota Tangerang terus melakukan persiapan secara matang. Ketua KPU Kota Tangerang menyatakan pihaknya telah menyelesaikan berbagai tahapan sesuai dengan jadwal. Ia menambahkan berbagai tahapan telah dilaksanakan dengan baik termasuk penyaluran logistik untuk pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024. KPU Kota Tangerang juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Informasi terkini untuk Anda pemirsa, bagaimana sebenarnya kesiapan KPU Kota Tangerang dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2024 nanti? Sudah hadir bersama saya di studio Metro TV ada anggota KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul. Mas Banani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sehat Valen. ya Mas? Alhamdulillah sehat. Kita 7 hari lagi mau Pilkada Serentak Mas. Kalau lihat persiapannya secara keseluruhan, khususnya untuk logistik ya Mas, kalau kita bahas yang pertama ini, kira-kira sudah berapa persen sih Mas menuju siap? Logistik kita sebetulnya sudah siap dorong. Jadi posisi sekarang kelengkapan TPS yang kita biasa sebut dengan logistik, posisinya masih ada di gudang KPU Kota Tangerang. Jadi per hari ini KPU akan mendorong logistik kita ke gudang-gudang di tingkat kecamatan. Jadi di setiap kecamatan itu ada gudang khusus untuk penyimpanan logistik kita. Hari ini sampai 3 hari ke depan logistik kita bakal kita dorong. Jadi tanggal 21, 20, 21, 22 logistik akan kita turunkan ke kecamatan. Jadi kita punya tenggat waktu kan beberapa hari lagi nih. 3 hari kita sampaikan, kita dorong ke kecamatan, kemudian 2 hari didorong ke kelurahan, kemudian 1 hari kita punya jeda waktu untuk didorong ke TPS. Jadi relatif memang persiapan kita cukup singkat ya, terutama untuk kelogistikan ini tahapannya sangat mepet, sangat singkat. Jadi kita punya waktu relatif 3-2-1. Oke. 3 dari gudang KPU ke gudang tingkat kecamatan di PPK, 2 hari dari kecamatan ke tingkat kelurahan di PPS, 1 hari dari tingkat PPS langsung turun ke masing-masing TPS. Nah, kalau pemetaan kendalanya ada tidak Mas? Sejauh ini alhamdulillah ya, karena kami bersyukur Kota Tangerang ini termasuk area yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Jadi tidak ada kendala berarti ya dalam pendistribusian logistik di KPU Kota Tangerang. Oke, nah kalau kita bicara soal yang sampai ke TPS, itu kan tidak hanya soal logistik saja ya Mas. Ada petugas KPPS nanti yang harus disiapkan di sana. Ini kan bagian yang krusial juga. Bagaimana persiapan yang dilakukan seputar petugas KPPS? Jadi memang kesiapan KPU ini kan terutama dalam persiapan SDM ya. Selain logistik tadi tentu SDM juga penting ya. SDM kami sudah siapkan untuk KPPS, sudah dilantik ya per tanggal 7 November kemarin. Jadi sudah kami siapkan petugasnya dan KPPS sudah di bimbingan teknis ya. Kami sudah BIMTEK, kami buat pelatihan yang secara formal hanya 1 kali, tapi ada pemantapan yang dilakukan. Bahkan pemantapannya ini bisa jadi berkali-kali ya, pemantapan kepada anggota KPPS kita. Karena penting pemantapan pelaksanaan menjadi petugas pelaksana di tingkat KPPS ini penting untuk mengetahui segala ketentuan dan hal-hal teknis ya. Mulai dari bagaimana persiapan di TPS apa yang harus dilakukan, di hari pelaksanaan apa yang harus dilakukan sampai penghitungan suara. Jadi persiapan di level KPPS memang sangat penting karena inilah yang akan menentukan ya pelaksanaan sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada kita. Ada di tangan KPPS nanti ya ujung tombaknya. Nah, kalau kita belajar dari pilkada sebelumnya, setiap pemilu sebelumnya pasti ada masalah mungkin kecil-kecil yang ditemukan di tingkat KPPS, apalagi soal penggunaan sirekap, penghitungan. Itu bagaimana antisipasinya kali ini, Mas? Nah, memang sebetulnya kan jumlah KPPS itu banyak ya. Kami sudah melakukan bimbingan teknis ya. Jadi tetap ya, meskipun bimbingan teknis sudah dilakukan ya, pemantapan sudah dilakukan berkali-kali, tetap ya bisa jadi ada saja yang miss gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dihitung jumlah persentase antara yang betul proses pelaksanaan di TPS dengan yang adanya keliru-keliru, persentasenya di Kota Tangerang sejauh pengalaman kami tidak signifikan. Jadi cukup angkanya bisa ditoleransi ya.
Dan itu sebetulnya apa yang terjadi atau ketika terjadi kesalahan di tingkat TPS itu bisa dikoreksi. Mekanismenya kan ada mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan di tingkat TPS, ada perbaikan di tingkat PPK dalam rekapitulasi. Nah, sebetulnya kesalahan di tingkat KPPS bisa diantisipasi sebetulnya, ya. Karena yang bekerja di KPPS itu bukan hanya KPPS, jajaran penyelenggara pelaksana, tapi ada jajaran penyelenggara pengawas, ada pengawas TPS, ya, ada saksi, bisa jadi juga ada pemantau. Nah, jadi sebetulnya kesalahan di TPS itu bisa diantisipasi sejauh para pihak yang ada di TPS bisa saling mengawasi, bisa saling bekerja. Oke. Nah, dari elemen-elemen yang ada di TPS itu, Mas, itu apa yang menjadi catatan dari KPU Kota Tangerang khususnya untuk nanti pilkada serentak? Apakah soal panwasnya atau soal PPK-nya? Ada catatan kah? Kalau KPU tentu kami fokus pada bagaimana KPPS melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Mulai dari persiapan, ya, mulai dari persiapan, karena kan di KPPS itu bagaimana surat pemberitahuan kepada pemilih itu disampaikan. Nah, itu mulai tahap persiapan, ya. Jadi tahapan persiapan itu sudah dilakukan sekarang nih, mulai dari sekarang. Bahkan H-3 itu KPPS harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pemilih. Nah, dari situ kemudian undangan pemilih disampaikan, pemilih hadir, hari hanya dilakukan pemungutan suara. Yang menjadi catatan kita memang, ya, masih ada pemilih misalnya yang tidak sesuai dengan kategori, misalnya apakah pemilih itu terdaftar di DPT, apakah tidak terdaftar di DPT, gitu ya. Nah, sebetulnya kan pemilih itu yang terdaftar di DPT dia berhak menggunakan hak pilihnya mulai pukul 7 sampai pukul 1 gitu ya. Nah, tapi ada juga pemilih yang misalnya dia tidak terdaftar di DPT, ya, tapi dia punya hak pilih karena KTP-nya misalnya KTP setempat, dia punya hak pilih juga. Nah, warga atau masyarakat yang seperti itu diakomodir, tapi dengan waktu memilih yang ditentukan oleh ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi tidak bisa memilih mulai dari pagi sampai pukul 1 gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dikomunikasikan, ya kan, disampaikan bahwa pemilih yang terdaftar di DPT adalah pemilih yang memang diprioritaskan, gitu ya. Jadi inilah seperti itu. Bagian dari komunikasi. Bagian ya, dari Mas, komunikasi. Ya? Gitu. Oke. Nah, jadi pemirsa, kalau bicara soal kesiapan mulai dari logistik, kemudian elemen-elemen yang ada di TPS nanti, jadi sebenarnya sudah cukup matang persiapannya. Nanti menjelang 1 minggu lagi kita akan pilkada serentak. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana partisipasi publik kalau di Kota Tangerang? Kita akan tanya, tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Didukung oleh pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga di sini masih bersama anggota KPU Kota Tangerang, ada Banani Bahrul. Mas Banani, tadi kita sudah bahas ya soal kesiapan logistik, semua sudah disiapkan. Nah, pertanyaannya, partisipasi publik nanti pada saat mau nyoblos di pilkada serentak ini bagaimana, Mas? Prediksinya? KPU Kota Tangerang itu kan punya program sosialisasi, ya. Ada beberapa metode sosialisasi yang kami lakukan, ya. Mulai dari tatap muka gitu ya, bahkan sosialisasi yang secara tidak langsung. Jadi kan sosialisasi itu ada 2 kategori, ya. Ada sosialisasi secara langsung, ada yang tidak langsung. Kami lakukan yang secara langsung, ya. Secara langsung mulai sosialisasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan itu kami lakukan di setiap kecamatan. 2 kali di setiap kecamatan. Kami lakukan juga di tingkat desa atau di tingkat kelurahan, itu 2 kali juga selama tahapan. Kemudian ada juga program sosialisasi kami di sekolah. Ya, kami ada program KPU Goes to School, ada ke kampus juga ada Goes to Campus. Jadi ada beberapa sosialisasi. Ada juga kita melakukan fun bike, fun run, ya. Kami lakukan juga. Jadi sosialisasi kami berupaya seinklusif mungkin, sevariatif mungkin, menjangkau sebanyak mungkin kalangan. Ya. Oke, jadi pendekatan-pendekatan yang menyenangkan ya untuk masyarakat ya. Nah, Mas Banani, sejauh ini setelah dilakukan sosialisasi, edukasi untuk nanti ikut nyoblos, bagaimana responnya? Respon mungkin ibu-ibu, mahasiswa, siswa yang akan memilih? Respon masyarakat Kota Tangerang secara umum baik, ya. Itu bisa kami lihat dari respon di Instagram kita, misalnya di media sosial kita, ada interaksi antara publik, antara masyarakat pemilih dengan penyelenggara, ya.
Jadi interaksinya bukan cuma di tingkat KPU kota, tapi di tingkat kecamatan juga, di tingkat kelurahan juga. Kami punya media sosial misalnya, tidak hanya di level kota, tapi juga di level kecamatan. Semua kami kami minta bergerak, melakukan sosialisasi semasif mungkin. Bahkan di media sosial mereka semua masif. Dan interaksi itu terjadi. Ya misalnya ketika ada acara-acara sosialisasi ya, apalagi acara-acara yang sifatnya misalnya musik atau apa, nah itu sangat diminati oleh masyarakat Kota Tangerang gitu ya, dan itu responnya cukup baik. Nah itu artinya masyarakat kita cukup welcome ya dengan gelaran pilkada di Kota Tangerang ini. Oke, itu adalah salah satu tren positif juga ya yang dilihat di masyarakat di Kota Tangerang. Tapi Mas, kalau kita lihat jumlah pemilih muda, mayoritas di berbagai daerah di Indonesia ini kan meningkat ya jumlahnya. Kalau di Kota Tangerang bagaimana? Bagaimana memberikan pemahaman supaya orang mau datang? Ya justru memang makanya yang saya sampaikan, cara komunikasi kita ya. Komunikasi kita melalui media sosial, kami aktif di Instagram. Nah, aktifnya kami di Instagram itu sebetulnya targetnya adalah kalangan milenial ya, generasi Gen Z ya. Dan mereka cukup antusias, mereka cukup respons. Nah, maka itu ketika kami melakukan sosialisasi, ada feedback dari mereka, itu kami anggap keberhasilan KPU Kota Tangerang. Nah, kemarin ketika pemilu, partisipasi kita cukup lumayan baik ya, angka partisipasi kita di angka 81% gitu ya. Ini angka yang cukup baik ya dibanding dengan kalau yang sebelumnya justru juga angka partisipasi tinggi di Kota Tangerang. Tapi pilkada kali ini targetnya bagaimana? Kami setidaknya sama dengan pemilu kemarin ya, pemilu Februari 2024 kemarin, 81%. Tapi ya mudah-mudahan ya dengan segala program sosialisasi yang sudah kami lakukan, dengan upaya-upaya pendekatan yang kami lakukan, bahkan sosialisasi kemarin kami melakukan war-war. Jadi kami menggunakan armada keliling, ya, menempuh 100 km lebih, memasuki jalan-jalan di sekota Tangerang ya. 5 hari kami kemarin melakukan aktivitas war-war, jadi keliling setiap kecamatan. 1 hari ada 2 atau 3 kecamatan, jadi kemarin kita total 5 hari melakukan aktivitas war-war mobile keliling ya. Itu setiap jalan di Kota Tangerang kami lewatin ya. Kami berinteraksi dengan masyarakat ya, menyampaikan informasi tentang waktu, tentang pasangan calon, bahkan kami juga bagikan ya sedikit hadiah untuk masyarakat ya. Jadi itu cara pendekatan kami kepada masyarakat, pendekatan-pendekatan yang memang mudah-mudahan bisa menggembirakan masyarakat. Jadi pendekatan yang dilakukan juga dipilih ya sedemikian rupa pemirsa supaya masyarakat mau ikut serta bergabung nanti dan juga teredukasi dengan baik. Kalau untuk memilih pemimpin daerahnya itu penting, krusial, dan nanti datang untuk nyoblos. Nah sekarang kalau masyarakat sudah nyoblos, bagaimana nanti pengamanannya? Kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saat ini saya juga masih bersama anggota KPU Kota Tangerang, Banani Bahrul. Mas Banani, tadi kita sudah bahas partisipasi publik juga. Nah sekarang kalau untuk mengamankan jalannya pilkada serentak ini, bagaimana persiapan sejauh ini Mas? Sudah full, siap? Untuk pengamanan sebetulnya ini kan ranahnya kepolisian ya. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian di tingkat kota gitu ya, untuk melakukan pengamanan ya. Nah pengamanannya mulai dari pengamanan secara keseluruhan ya, termasuk dalam pengamanan distribusi logistik. Jadi kerjasama kami dengan kepolisian itu termasuk dalam distribusi logistik. Nah, kalau di TPS nanti pengamanannya sebetulnya dari sisi penyelenggara itu ada yang kami sebut dengan petugas ketertiban atau Gastip ya. Selain petugas KPPS yang 7 orang, ada 2 orang yang secara khusus bertugas menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman. Jadi ada 2 petugas ya. Dan memang itu sudah menjadi sudah menjadi patokan ya dalam setiap penyelenggaraan. Selain 7 KPPS ada 2 petugas ketertiban. Tentu selain itu juga ada pengamanan di luar ring ya, yang tadi Gastip atau petugas ketertiban itu di dalam ring KPPS, yang di luar ring TPS ada kepolisian yang memang punya tugas pengamanan
sesuai dengan protap kepolisian. Baik, jadi intinya adalah KPU Kota Tangerang berkoordinasi ya Tetap dengan berkoordinasi. Pihak kepolisian, Betul. TNI, Polri Betul. begitu ya untuk Betul. pengamanan ini. Nah tapi Mas, kalau kita lihat kan ini kalau di Kota Tangerang ada 3 paslon ya. Betul. Itu kan di semua daerah di tempat dilakukannya pilkada pasti ada saja potensi polarisasi. Bagaimana KPU Kota Tangerang mengantisipasi hal ini? Ya, potensi itu ada ya terbuka, tapi kami sebagai penyelenggara tentu lebih berfokus pada bagaimana kami menjamin atau membuat adanya kepercayaan, trust dari pasangan calon ya. Dari sisi penyelenggara tentu kami ingin dilihat netral, ingin dilihat imparsial oleh ketiga pasangan calon. Maka itu kami jajaran KPU Kota Tangerang beserta jajaran penyelenggara ad hoc kami sampaikan bahwa imparsialitas, prinsip keadilan, memperlakukan setara kepada pasangan calon adalah harga mati. Nah, jadi jangan main-main dengan prinsip imparsialitas ini, memperlakukan semua peserta pilkada secara setara. Oke, jadi KPU-nya juga ikut ambil andil ya pasti. supaya tidak terjadi polarisasi yang begitu tajam di kalangan masyarakat. Betul. Salah satunya mungkin cara sosialisasi yang dilakukan setiap KPU adalah dengan gelaran debat. Nah, dari gelaran debat ini Mas, bagaimana memastikan supaya masyarakat di sana mengerti dan tidak terancam yang namanya polarisasi seperti ini? Iya, kami senang ya debat 2 kali yang sudah kami lakukan, respons masyarakat cukup baik meskipun terjadi polarisasi atau perbedaan pandangan ya, ada yang menilai paslon ini begini, paslon itu begitu. Tapi itulah dinamika ya, terjadi dialektika justru bukan hanya di pasangan calon tapi di masyarakat. Jadi pandangan masyarakat terhadap debat itu cukup positif. Selama 2 kali kami lakukan, pandangannya cukup positif. Itu bisa dilihat dari pandangan masyarakat melalui media ya. Ada komentar pengamat di media dan itu cukup baik ya. Meskipun disitulah terjadi polarisasi, ada yang mendukung paslon tertentu, tapi itu nggak apa-apa ya. Sebagai bentuk dari demokrasi, ada kebebasan berpendapat, menilai paslon ini cukup perform, paslon ini tidak perform, itu adalah hak masyarakat untuk menilai. Dan akhirnya visi misi yang disampaikan, target KPU kan visi misi yang disampaikan dalam debat kemarin itu terdiseminasi, terinformasi kepada masyarakat. Program pasangan calon yang disampaikan dalam debat kemarin tersampaikan. Ya. Sudut pandang pasangan calon terhadap permasalahan-permasalahan daerah, permasalahan-permasalahan kebangsaan, itu bisa dipahami oleh publik. Oke, Mas, ini kan 7 hari ya Mas ya, sebentar lagi. Jadi pemirsa pasti ada pendekatan-pendekatan tertentu khusus yang dilakukan kepada masyarakat supaya nanti mau datang ke TPS. Apa yang dilakukan khusus untuk 7 hari ini? Dalam 7 hari ini kami terus ya menyampaikan informasi kepada masyarakat ya, terutama nanti KPPS kami minta untuk sudah kami arahkan dalam bimbingan teknis kami menyampaikan surat pemberitahuan kepada masyarakat pemilih ya, H-3 harus sudah tersampaikan. Ya, jadi ini yang secara prosedur inilah yang menjadi mekanisme baku penyelenggara menyampaikan informasi undangan atau pemberitahuan kepada pemilih. Tentu di lain kesempatan kami juga tetap menyampaikan informasi melalui media. Misalnya per hari ini H-7 ini kita ada waktu terakhir adalah pemilih pindahan. Jadi pemilih yang bekerja yang bertugas karena kondisi tugas, karena sakit, karena misalnya ada di rumah tahanan, ada di lokasi bencana, ada 4 kategori. Ini per hari ini, hari terakhir melakukan pendaftaran pindah memilih. Jadi kami sampaikan itu, yang mau pindah memilih diproses ini hari terakhir. Jadi sosialisasi yang terus dilakukan, edukasi juga terus dilakukan, bahkan sampai dengan 7 hari dan mudah-mudahan ya Mas ya, ini bisa jadi salah satu cara yang paling baik pemirsa supaya nanti masyarakat datang untuk nyoblos. 1 minggu lagi, hari Rabu minggu depan tanggal 27 November. Mas Banani Bahrul, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Itu dia pemirsa informasi bincang pagi untuk Anda pagi hari ini, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia mewakili kerabat kerja yang bertugas. Dan sebelumnya ada rekan Jason Sambo dan juga Valeri Budianto. Saya Valencia Melvinsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.